Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jemari yang berada di rumah. Senang sekali saya Randa Putra Canyago kembali hadir menyapa sahabat Jemari dalam program Jemari Podcast. Nah, sahabat, kita sangat menyadari bahwasanya Indonesia ini merupakan daerah yang rawan bencana. Selain daripada itu, juga Indonesia juga dihadapi dengan perubahan iklim yang sewaktu-waktu dapat mengancam kehidupan masyarakat di dalamnya. Nah, salah satu sektor yang paling berdampak apabila terjadi bencana dan perubahan iklim adalah sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi inilah yang nantinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pemahaman kita bersama juga kegiatan ataupun program yang berkaitan dengan ketangguhan ekonomi. Nah, tanpa kita pungkiri juga bahwasanya beberapa masyarakat kita yang sangat beragam juga perlu adanya inklusivitas dalam ketangguhan ekonomi di dalamnya. Nah, oleh sebab itu sahabat, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tentang penguatan ekonomi tangguh iklim yang inklusif di daerah rawan bencana. Namun saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Univel. Bagaimana kabar Uni hari ini, Uni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Uni. Anda bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, Uni, kita nanti akan banyak membahas gitu ya terkait dengan penguatan ekonomi tangguh iklim yang inklusif di daerah rawan bencana. Nah, sebelum itu sahabat, langkah baiknya ya kita mengenal terlebih dahulu Univel ini siapa sih gitu. Nah, boleh Univel memperkenalkan diri Univel dulu kepada sahabat Jemari? Iya, baik sahabat Jemari, perkenalkan nama saya Avel Meheti, biasa dipanggil Ivel. Saya biasa bersama-sama dengan Randa ya bermain-main di masyarakat untuk kalau isu kita bersama dengan Jemari itu isu penguatan ekonomi yang tangguh iklim yang di daerah rawan bencana ya Randa ya. Nah, kita bersama-sama dengan Jemari itu ada sebuah kegiatan untuk membantu mengenalkan penguatan ekonomi yang tangguh iklim itu yang bagaimana gitu ya di daerah rawan bencana kepada masyarakat di 4 desa di Mentawai ya. Tapi pada pembicaraan kali ini kita mungkin tidak hanya fokus di Mentawai, tapi juga di beberapa wilayah yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama. Oke, ya kan? sip. Oke, baiklah sahabat, kita akan mulai lagi nih bahas mengenai permasalahan yang akan kita bahas. Nah, ini kan topik yang kita bahas itu mengenai penguatan ekonomi tangguh iklim yang inklusif di daerah rawan bencana. Nah, di sini saya melihat nih Uni, ada 3 poin penting yang mungkin kita bahas. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi, tangguh iklim, dan inklusif. Nah, menurut Uni nih, dari apa yang saya paparkan tadi, penguatan ekonomi itu apa, Un? Ya, jadi judul kita, tema kita kali ini adalah penguatan ekonomi yang tangguh iklim, penguatan ekonomi tangguh iklim yang inklusif di daerah rawan bencana, kan gitu ya. Kalau daerah rawan bencana ya mungkin udah banyak lah ya tahu daerah rawan bencana, misalnya terjadi gempa, misalnya ya terjadi gempa, tsunami, kemudian longsor, misalnya kemudian banjir, misalnya. Kalau yang beberapa yang diakibatkan oleh iklim itu misalnya kekeringan, misalnya kan, atau hama yang tidak bisa kita atasi gitu ya. Hama itu kalau kami di field tidak menyebutnya hama ya, tapi penyakit pemakan tanaman gitu ya, organisme pemakan tanaman gitu ya. Kalau hama kayaknya terlalu kurang pas lah gitu ya. Kemudian penguatan ekonomi, bagaimana kita dalam situasi bencana bisa tetap selalu berkelanjutan ekonominya gitu ya. Survive ya, survive gitu ya, tetap bisa berlanjut gitu ya, tidak
tidak stres gitu kan, lalu panik, kemudian tidak tahu apa yang mau dikerjakan sementara kehidupan tetap berlanjut gitu ya. Nah, mungkin ide-ide yang mau kita bicarakan hari ini mungkin bisa membuka inspirasi, setidaknya ya kita bisa survive terus di tengah-tengah situasi bencana. Kemudian yang inklusif, nah, kan gitu. Kalau yang inklusif itu apa kan gitu, misalnya bukan hanya soal misalnya Randa di Jemari, kelompok dampingan Jemari saja yang didampingi, tidak gitu ya. Kalau inklusif itu semua terlibat tanpa memandang agama, suku, ras, jenis kelamin gitu ya, dalam partisipasi untuk melakukan penguatan ekonomi yang tangguh iklim. Itu semua mesti kita libatkan, semua berpartisipasi, semua mendapatkan akses, termasuk disabilitas, termasuk kelompok rentan ya, perempuan, lansia, anak-anak, dan sekarang kan isunya adalah inklusif disabilitas ya. Nah, itu yang paling tren sekarang, dan banyak lembaga terutama NGO itu sekarang itu punya banyak program mengenai adaptasi perubahan iklim yang inklusif. Nah, itu yang sekarang kita bahas ya, Ran. Ya, oke, sip. Jadi mungkin topik kita ini akan padat nih ya, yang akan kita bahas. Mungkin saya akan bertanya nih kepada Uni. Kenapa gitu Uni ya? Kenapa topik ini sangat penting untuk kita bahas dan juga harus diketahui oleh sahabat Jemari di rumah Uni? Iya. Seperti yang dirasakan oleh banyak orang ya. Saya bukan mengambil sampel, tapi pernah menjadi peneliti ya pada sebuah lembaga, meneliti tentang pelemahan-pelemahan apa yang terjadi di masyarakat, khususnya perempuan ya. Itu rata-rata kan kalau kita tidak kuat gitu ya, kalau kita tidak survive gitu ya, itu pelemahan-pelemahan bisa terjadi terhadap kita. Apalagi misalnya jangankan dalam situasi bencana, dalam situasi yang normal saja gitu ya, kalau misalnya kita tidak tangguh gitu ya, itu banyak hal yang terjadi. Jadi apalagi ketika terjadi bencana gitu ya. Misalnya waktu COVID misalnya ya, waktu COVID banyak orang yang kehilangan mata pencarian ya. Misalnya ada orang yang dulunya berjualan di kantin sekolah misalnya, tapi karena sekolahnya tutup, akhirnya terputus gitu ya. Atau kita tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Kita berupaya untuk mencari penghasilan walaupun di rumah misalnya. Lalu banyaklah orang bikin bisnis online gitu ya. Tapi kan tidak semudah itu bisnis-bisnis online yang kita lakukan. Yang pertama, kita bersaing dengan bisnis-bisnis online yang sudah mapan, sudah besar namanya gitu ya. Namanya sudah gitu ya. Nah, apalagi kalau UMKM atau para pelaku industri rumah tangga yang baru-baru membuka bisnis online misalnya, itu memiliki tantangan sendiri gitu ya. Nah, itu kalau di daerah-daerah yang sinyal internetnya bagus, orang sudah terbiasa membeli dengan online gitu ya. Kemudian ada yang jasa pengantar gitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain gitu yang tidak ada sinyal internet misalnya, mereka tidak bisa menjual dengan online misalnya. Nah, itu kan beda lagi persoalannya misalnya. Kalau kami di Mentawai itu ada 4 desa, satu desa itu sudah bisa akses internetnya lancar. Malahan itu mereka bisa bertahan dengan memasarkan produk-produk dari desa lainnya, dari 3 desa lainnya itu lewat Facebook gitu ya. Jadi di situ lebih orang kalau beli ikan itu lewat Facebook gitu kan. Kalau beli sayur lewat Facebook gitu. Itu udah lancar lah. Karena gitu. didukung juga ya dengan infrastruktur yang memadai tapi ada 3 desa lain di Mentawai itu yang tidak akses internetnya tidak bagus. Nah, akhirnya kemudian budaya menjual belum terlalu
belum terlalu terbiasa, familiar bagi mereka, karena mereka hanya bisa memproduksi gitu kan, terlatih untuk memproduksi, Untuk kemudian kebutuhan kebutuhan sehari-hari. sehari-hari Oh, ya. gitu ya. Nah, akhirnya bisa dikerjasamakan. Jadi ada desa-desa di masyarakat itu yang belum terakses internet atau belum bisa menjual. Nah, itu dikolaborasikan atau dikerjasamakan dengan desa yang sudah bisa menjual lewat online gitu kan. Dan kemudian mereka juga ada teman yang sudah terlatih untuk menjual sigap tuh. Oh, misalnya ada sayuran dari desa Gosoinan misalnya. Nah, itu dijualkan di desa Siporajaya yang sudah akses internetnya bisa gitu. Oh, ada kuini yang panen di desa Gosoinan. Nah, itu bisa dijualkan di desa Siporajaya misalnya gitu. Nah, itu diantar oleh ibu-ibu yang memang sudah terbiasa dia. Sekarang kuininya ready ya guys, misalnya gitu ya. Kemudian nanti diantar ke rumah. Oh, pesan ya 2 bungkus. Terus sekarang ikan tamban ready ya guys, kan gitu kan. Sekarang pesan 2 kilo kayak gitu. Jadi ada desa yang memang belum terbiasa menjual dan tidak ada akses internet, itu nanti dibantu oleh desa yang sudah ada kapasitas orangnya yang biasa menjual, lalu ada akses internetnya lancar gitu. Ada kerjasama. Ini menarik ya, para ibu-ibu kan ketika mereka ingin berbelanja nih ya untuk kebutuhan sehari-hari, mereka tidak perlu lagi harus pergi ke warungnya langsung, tapi juga bisa dipesan, diorder melalui Facebook atau WhatsApp biasanya. Dan ini sangat menarik juga ya Uni ya, kalau kita lihat meskipun di satu daerah ya belum memiliki akses yang memadai, terutama akses internet dan telekomunikasi lainnya. Nah, desa yang sudah memiliki akses tersebut dapat membantu desa lain sehingga mungkin nanti akan terjadi pemerataan ya Uni ya. Dan sama-sama kuat, sama-sama kuat gitu ya. Sama-sama tangguh. Karena kita tidak bisa memungkiri kalau memang daerah kita ya, salah satunya yang daerah yang diceritakan tadi, daerah Mentawai itu merupakan daerah yang rawan akan bencana karena memiliki banyak risiko bencana ya Uni ya. Dan juga sekarang juga menghadapi perubahan iklim ya Uni ya. Iya. Itu bisa Uni jelaskan untuk Uni apa sih sejauh mana perubahan iklim yang terjadi di daerah sana dan juga yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sana Uni bisa? Ya. Sebenarnya bukan hanya di daerah Mentawai ya, perubahan iklim terjadi di dunia, di belahan dunia manapun sudah terjadi perubahan iklim ya. Misalnya saya dulu pernah orang tua saya bilang nanti ya kita akan merasakan matahari sejengkal di atas kepala misalnya. Oh, ternyata ini loh, bukan mataharinya yang sejengkal di atas kepala, tapi panasnya itu yang kita rasa udah merusak kulit misalnya gitu ya. Nah, sekarang orang pakai masker tuh bukan untuk bukan untuk menutupi virus saja, tapi untuk jangan terpapar sinar matahari yang akibatnya membuat sakit misalnya ya. Sinar UV yang berbahaya bagi kulit misalnya. Ada perilaku kita yang selama ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim banyak ya. Misalnya kita membuang sampah sembarangan ya, tidak mengelola sampah dengan baik misalnya. Misalnya sampah organik, sampah dapur rumah tangga, kalau dibiarkan saja tidak diolah proses fermentasi, dia kan nanti menguap metannya ke udara gitu ya. Nah, ketika menguap metannya itu akan membuat lapisan ozon gitu ya menebal di situ. Itu satu dulu. Kemudian melakukan pembakaran, misalnya pembakaran hutan atau ada buka lahan, petani buka lahan lalu lahannya dibakar misalnya. Nah, itu karbonnya naik ke atas gitu ya. Lalu menyebabkan lapisan ozon menebal gitu ya. Itu dulu saya kumpulkan ya. Kemudian pemakaian pupuk kimia misalnya memakai pupuk kimia sintetis itu kadang-kadang kan tidak dilatih bagaimana cara menggunakannya. Banyak petani yang saya lihat menggunakan pupuk kimia itu di atas tanah gitu ya. Kemudian dia nanti mengembang ke udara, dia akan menyebabkan pemicu penebalan ozon. Kemudian
selain ke udara, dia juga panas pupuk kimia itu juga akan menyebabkan mikroorganisme yang bertugas untuk memasak makanan di dapur makanannya tanaman itu menjadi mati. Nah, sehingga kalau kita perbandingkan ya, misalnya kita bandingkan perlakuannya satu, kita kasih tanah yang kita kasih pupuk organik, misalnya dari olahan sampah dapur rumah tangga. Yang satu kita kasih pupuk kimia misalnya ya. Nah, dua perlakuan itu lama-lama nanti akan kita perhatikan apa efeknya terhadap tanah. Nanti akan Randa lihat banyak pengalaman di beberapa petani yang sudah kita latih untuk memutuskan sendiri apakah pupuk organik yang lebih bagus daripada pupuk kimia sintetis. Nah, mereka akan bilang, Bu, itu kalau dikasih pupuk kimia nanti kita harus nyiram tiap hari karena tanahnya cepat kering kalau tidak disiram. Kemudian lama-kelamaan tanahnya menjadi keras Bu gitu. Nah, tapi kalau misalnya pupuk organik, lama-lama tanahnya menjadi gembur. Nah, kalau kita pun tidak menyiramnya setiap hari, nah itu resapan airnya masih ada gitu. Jadi masih lembab tanahnya gitu. Nah, akhirnya petani sendiri yang memutuskan apakah mereka akan memanfaatkan limbah dapur tadi untuk membuat pupuk kompos, apakah dia akan memutuskan pemakaian pupuk yang instan kimia, merusak tanah dan memicu terjadinya perubahan iklim. Nah, jadi kalau kita melakukan pemberdayaan di masyarakatnya, kita tidak mengajar, pupuk kompos lebih bagus dari pupuk ini. Itu nggak lama bertahan di masyarakat karena dia setelah kita pergi lalu dia balik lagi menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau kita melakukannya dengan perlakuan itu, membandingkan efek dari pupuk kimia sintetis dengan pupuk organik ini. Iya. Nah, nanti sendiri dia yang memutuskan, ternyata begini ya efeknya gitu ya. Nanti setelah perbandingan itu petanilah yang memutuskan. Kalau dia melihat ini baik, berarti dia akan melanjutkan. Itu kunci keberlanjutan sebuah isu yang mau kita papar ya di masyarakat gitu. Tapi kalau kita pupuk kimia enggak bagus, pupuk organik yang lebih bagus misalnya. Nah, kalau kita pergi mereka balik lagi, ibu tuh pandai mengecek sih mah. Bisa begitu ya. Atau misalnya ibu tuh kan enggak petani, misalnya kan dia mana tahu gitu ya. Tapi ketika dia sudah melihat sendiri, apalagi misalnya berdampak terhadap tanaman mereka, berarti memang betul ya ini dampaknya yang terjadi. Apalagi kita misalnya membuat petani di desa itu langsung menilai analisis agroekosistemnya ya. Ketika tanahnya menjadi keras, apa yang terjadi? Siapa yang biasa memasak makanan di dalam tanah misalnya ya? Ada cacing, ada mikroorganisme yang lain. Tapi ketika kita kasih pupuk yang panas gitu ya, dia mati. Siapa yang memasak di dapur mereka gitu ya? Nah, kalau nggak ada yang memasak di dapur, tentu persediaan makanan menjadi menipis gitu ya, bahkan tidak ada. Lalu apa yang mau dimakan oleh tanaman, sehingga tanaman itu tidak punya stok makanan kan gitu. Nah, nanti mereka bisa menilai sendiri, kalau makanan tidak ada, tanamannya tidak makan, lalu tanamannya bisa lama-lama mati atau tidak lama bertahan gitu ya. Atau berbuah sekali, setelah itu tidak berbuah lagi. Tapi ketika kami menggunakan pupuk organik yang kita ambil dari sampah dapur rumah tangga gitu ya, tidak beli gitu kan, kita juga bisa mengurangi gas metan yang menguap ke udara, kita bisa beradaptasi artinya dengan perubahan iklim gitu. Tanpa sebenarnya Uni ya, tanpa kita sadari ya Uni ya, perilaku sehari-hari yang kita jalankan itu memang sedikit banyaknya itu berdampak pada perubahan iklim yang terjadi Uni ya. Seperti Uni bilang tadi, seperti membuang sampah secara sembarangan, membakar sampah gitu, terus juga menggunakan pupuk kimia pupuk kimia yang non organik ini yang itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang akhirnya seperti yang Uni paparkan tadi, tidak hemat listrik atau gosok gigi airnya ngalir terus misalnya kan. Hal-hal kecil itu sebenarnya yang membuat dampak yang cukup besar terhadap perekonomian kita yang di daerah rawan bencana darurat iklim tadi Uni ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut Uni ya, boleh kita minum dulu Uni?
Jilbab floral dari Mana Shop selalu berhasil bikin mood aku naik karena bahannya yang premium dan lembut banget. Jadi lebih pede kemana aja sama jilbab ini. Jilbab ini tuh menggunakan kain voile premium yang super tegak dan gampang banget untuk diatur. So, what are you waiting for? Grab your own scarf at manishop_id. Baiklah sahabat Jemari, kembali lagi di Jemari Podcast. Nah, terkait dengan perubahan iklim itu nih, dampaknya terhadap perekonomian itu seperti apa sih, Un? Ya, kalau di banyak ya sebenarnya ya. Kalau di program kita itu dampaknya itu kita bicarakan kepada petani. Ya, misalnya kalau sudah terjadi perubahan iklim, yang pertama itu terjadi misalnya kekeringan, misalnya ya. Kalau terjadi kekeringan tentunya itu berdampak besar terhadap sektor pertanian. Nah, kalau tidak disiram, dari mana tanamannya mendapatkan sumber air gitu ya? Sedangkan kalau hujan tidak menentu ya, Uni hujan ya? tidak menentu. Nah, itu kalau kekeringan ya. Ada beberapa strategi yang kita tawarkan itu, misalnya kita punya bank air, misalnya kan tabungan air gitu ya. Kalau seandainya tidak terjadi hujan, tabungan air, bank air ini bisa kita ambil untuk penyiram tanaman gitu ya di pertanian. Kemudian itu yang dari sektor kekeringan ya. Kalau dari sektor misalnya hujan yang tidak menentu gitu ya, terjadi hujan terus menerus. Kemudian beberapa wilayah pertanian itu terjadi banjir dan terendam gitu ya. Nah, itu kan petaninya tidak bisa panen. Kemudian hujan yang terus-menerus juga menimbulkan penyakit pada tanaman gitu ya. Tapi saya bukan ahlinya ya di penyakit tanaman, tapi beberapa pengalaman di petani adalah terjadi penyakit tanaman kemudian mereka tidak bisa panen. Nah, kemarin waktu di Mentawai sekitar bulan Oktober, November, Desember hampir terputus sayuran yang stok yang di petani lokal ya, petani di Mentawai, karena mereka tidak bisa memanen tidak bisa berproduksi sayuran mereka karena hujan yang terus-menerus. Nah, itu misalnya ditanam sayur bayam itu nggak jadi gitu. Yang saya lihat juga ada itu di beberapa teman yang share itu sampai bayam harganya satu ikat itu 15.000 gara-gara susahnya orang menanam sayur di musim hujan yang tidak menentu itu kan. Karena banyak juga ya tanaman itu jadi busuk ya, Uni ya, karena tidak mendapatkan intensitas tidak panas seimbang, yang cukup, tidak seimbang panas matahari dengan hujan yang ada gitu. Ya, ekosistemnya menjadi tidak seimbang kan. Kemudian serangan organisme pemakan tanaman juga tidak karu-karuan kan karena perubahan iklim. Misalnya kita biasa menyemprot tanaman dengan pestisida kimia misalnya. Nah, yang terjadi kan dosisnya, komposisi penyemprotannya itu kan tidak dilatih petaninya, berapa takarannya segala macam. Itu biasanya overdosis misalnya gitu kan, akibatnya organisme pemakan tanaman itu menjadi resisten ya terhadap tanaman itu, dia udah kebal gitu ya. Terus strateginya menyemprotnya bagaimana itu juga nggak dilatih, tidak disosialisasikan gitu kan. Disemprot di atas di daun, tapi dia di bawah daun, di bagian akar ya. Terus ada banyak petani misalnya nyemprotnya ke atas kan, cus nyemprotnya ke atas gitu, dan dia balik lagi ke petaninya, hasil semprotannya itu balik lagi ke. Jadi kami pernah cara mensosialisasikannya bahwa pestisida kimia itu berbahaya adalah kita dengan cara kita tutupi petani misalnya dengan kertas metaplen gitu ya, kita tutup seluruh badan gitu ya.
Terus kita kita simulasikan tong semprot itu dengan air misalnya ya. Coba Bapak atau Ibu semprotkan misalnya tanam kacang panjang misalnya di ladang. Terus disemprotkan kan kacang panjangnya misalnya tinggi daripada petaninya. Disemprot kayak gini gitu kan, tapi tidak juga mengukur udara nih ke arah mana nih gitu kan. Misalnya udaranya ke arah dia gitu kan. Disemprot ke arah udara yang akhirnya kan berlawanan ya. Balik gitu lagi ke petani. ke petaninya. Akhirnya air yang disemprot, kita simulasinya dengan air ya, disemprot ke udara, lalu airnya balik lagi ke petani. Yang menghirup siapa? Ya petaninya. Ya berbahaya gitu. juga untuk diri sendiri ya Uni ya. Iya. Kemudian ketika dilapisi misalnya kalau kita simulasinya di lapangan dengan metaplen, akhirnya kan kelihatan tuh kan keciprat airnya itu ke metaplen ke tubuh flip kita chart misalnya itu akan basah kan, flip chart yang ditempel-tempelin di sini nih akan basah. Nanti mereka akan menganalisa, oh iya, yang kita semprot tadi akhirnya balik ke kita ya, gitu kan. Apalagi kita tidak mempertimbangkan udaranya kemana nih, gitu arah kan. angin, arah angin gitu. Akhirnya kembali ke kita, ke tubuh kita, karena di flip chartnya basah kan. Oh iya, kembali ke kita. Artinya kalau yang dihirup dia berbahaya, terhirup kena mata dia berbahaya, kena mata kemudian kena kulit itu juga bisa menimbulkan ruam-ruam merah atau penyakit kulit misalnya. Nah itu akhirnya simulasi-simulasi seperti itu juga menjadi think tank bagi petani. Oh ternyata menyemprot itu akhirnya baliknya ke kita ya gitu kan. Kita menggunakan produk kimia untuk pertanian dengan produk organik untuk pertanian. Hasil pertanian itu kan lebih sehat yang organik Uni ya. Tidak kita terbebas dari bahan kimia. Nah, Uni sepakat dengan hal ini? Sangat karena isu saya itu ya. Kalau tidak sepakat bagaimana? Caranya, yang penting kan cara kita memapar supaya ini masuk akal. Karena kan kalau kita tidak lihai di strateginya itu kita dianggap cuma kamu kan nggak petani kan gitu, kamu dia nggak tahu gitu apa derita petani, kan bisa jadi seperti itu. Nah caranya yang mungkin kita bisa bagi di sini adalah kami dilatih untuk bisa masyarakat membuat laboratorium sendiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Yang pertama itu kalau sehat kan itu nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Untuk pertama-tama kita mensosialisasikan itu. Tapi misalnya kayak gini ya, misalnya kita kasih percobaan-percobaan di petani, misalnya ini kasih air di aqua gelas ya, aqua gelas yang transparan bisa dilihat. Ini dikasih kincu merah misalnya, air itu dikasih kincu merah. Lalu nanti kita ambil kangkung. Kangkung itu kita rendamkan di dalam air yang sudah kita kasih gincu merah tadi. Lalu kita letakkan kangkung yang sudah kita rendam tadi di sinar matahari. Nah, karena fotosintesis ya, proses pemasakan sinar matahari ya. Gitu ya. Nanti lama-kelamaan kangkung tadi akan batang baik pun daunnya itu akan memerah. Nah, nanti kita angkat lalu kita akan lihatkan, petaninya akan lihat ke teman-temannya, kenapa kangkung ini menjadi merah? Lalu petani yang lain bilang, oh ini sepertinya ada air yang ada di gelas ini itu diserap oleh kangkung sehingga muncul ke batang sampai ke daun. Nah ini akhirnya batang dan daun ini menjadi merah. Nah kalau di topik kita namanya akar dan jaringan pengangkut. Jadi dia akan diserap oleh akar, nanti dia akan ke batang, nanti dia akan ke daun. Nah itu ini kangkungnya menjadi merah. Nah, Oke, Bapak Ibu, kalau air ini adalah pupuk kimia. Kita ya diandaikan ya Uni ya. Nah, kalau pupuk kimia, kira-kira menurut Bapak Ibu yang diserap oleh sayuran yang Bapak Ibu makan di rumah itu, menurut Anda gimana? Tentunya berbahaya Uni ya bagi kesehatan karena bahan kimia tadi itu kayak Uni yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia bahan kimia itulah yang nanti yang di jaringan akar pengangkut tadi masuk ke batang, masuk ke daun. Nah sampai di rumah dicuci sedikit lalu dipotong-potong. Nah itu yang sayurnya yang kita makan masuk ke tubuh kita dan itu tersimpan di tubuh kita. Nah terus Bapak Ibu, kalau kita mau makanan yang sehat, kita jamin bahwa sayur yang kita makan ini adalah organik, apa
strategi yang harus kita lakukan, apa upaya yang harus kita lakukan. Kalau Uni tanya ke Randa, apa upayanya? Kita harus beralih dong Uni ya ke pupuk yang lebih aman terhadap tubuh kita. Nah, salah satunya mungkin pupuk organik ya Uni ya, yang banyak kita bisa jumpai dengan mudah sebenarnya Uni ya. Yang seperti yang saya tahu itu seperti kotoran sapi misalnya kan, kotoran kambing ataupun sampah-sampah dapur. Apakah itu bisa jadi pupuk organik juga Uni? Jadi satu ya, Randa bilang tadi kalau Randa mau makanan-makanan sehat, artinya Randa harus beralih yang tidak kimia tadi kepada yang lebih organik. Lalu bagaimana, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Randa bisa memastikan sayuran yang Randa makan itu adalah pupuknya organik? Itu saya masih bingung nih kalau soal itu. Tanam sendiri. Tanam sendiri. Iya. Berarti kita harus survive ya, balik lagi Uni ya. Kita harus survive, tanam sendiri. Kita olah sendiri dan nanti kita bisa memastikan nanti ya Uni ya. Apakah ini sudah cukup aman untuk kita konsumsi sendiri gitu Uni ya. Wah, saya disadarkan di sini sahabat. Iya. Jadi itu yang saya kan bisa aja saya bilang, Randa ini pupuknya organik loh, tapi ya, Randa yakin kalau ini pupuk organik. Randa tidak lihat saya menanam, Randa tidak lihat saya memberikan pupuknya kan gitu. Nah, kalau mau mendorong orang untuk berbuat, ada aksi. Artinya tanam sendiri. Iya, kita gitu. praktekkan dulu Uni ya. Praktekkan sendiri gitu. Jadi nanti dari sanalah Randa bisa menghasilkan sayur sendiri. Yang penting pertama bukan untuk uang dulu, tapi Randa bisa makan makanan yang sehat, makan sayuran yang sehat. Randa bisa milih sayur apa aja yang Randa inginkan, tidak mengeluarkan uang untuk beli sayur, kemudian tidak membeli uang untuk membeli pupuk. Kemudian sampah dapur organik Randa bisa dimanfaatkan, Randa manfaatkan, tidak menyumbang terhadap perubahan iklim, tidak dibuang kemana-mana yang menghasilkan gas metan gitu ya, sebagai pemicu perubahan iklim. Kemudian Randa bisa berhemat juga. Biasa Randa beli sayur bayam misalnya 5.000 satu ikat, ya. Nah, Randa ambil 5.000, Randa masukkan ke tabungan. Karena Randa sudah nggak ngeluarin lagi untuk beli sayur. Atau nggak usah itu dulu, tapi dengan tidak membeli sayur lagi karena Randa sudah menanam, Randa sudah bisa berhemat. Misalnya ya, kalau kita di masyarakat itu, saya tuliskan misalnya begini, misalnya analisis kebutuhan sehari-hari ya, saya bikin berapa 2 kolom lah. Apa biasanya kebutuhan sehari-hari yang Bapak Ibu makan dalam rumah tangga, dalam kebutuhan 1 minggu lah. Misalnya, yang pertama itu beras, misalnya ya, beras berapa kilo 1 minggu. Misalnya 1 minggu itu ada 1 karung, 135.000 misalnya ya 1 karung. Kemudian sayuran itu berapa? 1 ikat 1 hari, 1 ikat berapa? 5.000. 5 kali 7 berapa? 35.000. Berarti tadi beras berapa? 135 tambah 35 berarti 170 ya. Kemudian apalagi terung, misalnya 1 minggu berapa terung, kira-kira saya keluarin uang untuk beli terung itu 15.000 misalnya ya, 15.000. Kemudian apalagi cabai rawit berapa dalam 1 minggu? Ada 1/4 kilo. 1/4 kilo berapa? Misalnya 10.000. Cabai merah, karena kalau nggak makan cabai rasa makan misalnya ya, nggak enak misalnya. Cabai berapa? Misalnya 1 kilo 1 minggu itu berapa? Itu semua di jumlah. Atau bawang misalnya, atau apalagi ya, tomat misalnya, atau bawang putih sendari, atau kunyit, jahe, lengkuas, daun limau, daun jeruk, asam, jeruk nipis, macam-macam yang keluar kan. Daun ruku-ruku gitu kan. Gula pepaya gitu ya. Itu dibeli. Kami kalau nggak makan buah nggak asik Bu. Pisang misalnya, atau rambutan, atau kuini, atau saus segala macam lah kan. Terus nanti ditulis itu berapa pengeluaran dalam 1 minggu. Nah, pengalaman kami itu ada beberapa yang mengatakan ada data itu misalnya 1 minggu itu 1 juta ya pengeluaran. Sampai 1 juta? Ya, sampai 1 juta. Kemudian itu sekarang 1 juta. Kita lihat dari yang kita list tadi, mana yang bisa kita tanam sendiri.
Nah, sebenarnya semua yang Uni paparkan ini bisa kita tanam Bisa sebenarnya. kita tanam Di sendiri. halaman kita ya, Bisa Uni di ya. halaman kita taruh lah. Misal ya kalau nggak di desa, kalau di perkotaan kita ya, itu beras misalnya kan masih beli misalnya ya. Atau syukur-syukur ada kiriman beras dari kampung ya. Kayak rendah misalnya. Bagi mahasiswa atau anak kos seperti saya ini Iya. memang itu ya, Uni Ya, itu. Tapi kayaknya misalnya di halaman kantor Jemari bisa tanam sayur Iya. gitu kan. Jadi Randa tidak beli sayur lagi ke pasar alai misalnya kan, bisa petik dari kantor Jemari misalnya. Nah, sayur bisa ditanam ya. Itu udah hemat berapa tuh? 35.000. 35.000. Terung bisa ditanam, udah hemat berapa? 15.000. 15.000. Cabai rawit bisa 10.000. ditanam 10.000. Cabai merah 40.000 1 kilo, misalnya 1 minggu 40.000. Apalagi bawang, tomat, iya kan, bawang perai seledri, ruku-ruku yang paling susah dicari. iya gitu kan, itu akhirnya bisa berhemat itu sampai 700.000. Wow, dari Gitu ya. harusnya kita ngeluarin uang 1 juta ya. Kita hanya ngeluarin 300.000 aja. 300.000. Artinya apa? Penguatan ekonominya tidak dinilai kita menghasilkan uang, tapi ketika kita menanam itu bisa menghemat pengeluaran yang harusnya kita keluarkan, itu nggak kita keluarkan untuk itu karena kita menanam tadi gitu. Wah, keren kita sekali bisa Uni ya. bisa makan yang jaminannya sayur itu tidak kita pupuk dengan pupuk kimia, gitu, karena gitu. kita tanam sendiri. Nah, gitu gimana? Wah, ini sangat-sangat ini ya membuka mata ya. Termasuk Iya. saya sendiri sebenarnya tidak harus kita punya halaman yang luas Uni ya. Iya, Halaman sempit pun, halaman yang terbatas bisa Iya. kita maksimalkan ya Iya, Uni. Ya. vertical garden Vertical misalnya. garden gitu. Jadi di dinding rumah saja kita Atau bisa pakai yang tipe hidroponik ya Uni ya. itu untuk urban farming Urban ya. farming, Nah, ya. tapi kalau kita di desa yang masih banyak tanahnya, itu tetap pakai Tanah aja, aja gitu. Karena kalau di kota, di perumahan-perumahan yang mungkin lahannya tidak Terbatas. bisa terbatas, kita tidak bisa bertani tanah langsung, mungkin bisa hidroponik misalnya Oke. gitu ya. Terus misalnya kalau kita punya ayam, telur ayamnya kita bisa makan telur ayam setiap hari misalnya ya kan. Kemudian ayamnya kita bisa ambil, bisa potong gitu kan kalau kita mau makan ayam gitu ya. Kemudian pupuk kotoran ayam bisa menjadi pupuk. Nah, kalau kami di field itu namanya juga serasah dalam namanya. Bagaimana yang mengolah pupuk itu, yang mengaduk-aduk pupuk itu tidak kita, tapi yang mengaduk pupuk itu adalah ayamnya sendiri. Jadi kita bikin kandang ayam, desain gitu kan kandang ayamnya. Lalu di bawahnya itu kita kasih daun-daunan kering atau jerami-jerami. Nanti kan ayam bermain di situ. Kemudian ayamnya kan mengeluarkan kotoran di situ. Nanti ayamnya kan mengaduk-aduk tuh cakar-cakar ininya jeraminya gitu. Nah, sekali 3 bulan nanti bisa kita panen serasah dalam kandang ayam tadi untuk dijadikan pupuk. Nanti diganti lagi dengan jerami atau daun-daunan kering tadi. Jadi yang mengaduk-aduk bahan organik tadi bukan tenaga manusia tapi ayam itu gitu. Oke Uni, kembali lagi kita bahas Uni ya terkait dengan penguatan ekonomi tangguh iklim yang inklusif di daerah rawan bencana. Nah, menurut Uni nih, kira-kira langkah apa saja sih Uni yang harus dipersiapkan gitu bagi kita ya untuk melakukan pendampingan terhadap ketangguhan ekonomi ini Uni? Iya, seperti yang kita lakukan ya, kerjasama mitra antara Jemari Sakato dengan Yayasan Fil ya, yang sekarang ini berkegiatan di 4 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai ya. Pertama-tama tentu kita melakukan pemetaan dulu. Nah, asesmen dulu gitu ya. Daerah-daerah mana saja yang rawan bencana, kemudian jenis-jenis bencana yang terjadi itu apa, kan itu yang digali oleh teman-teman Jemari di desa-desa ya. Kemudian
seluruh peserta assessment, seluruh peserta pemetaan itu nanti akan memetakan desanya gitu ya. Masing-masing desa memetakan desa. Oh, desa saya daerah rawan bencananya di sini. Oh, di sini longsor. Oh, di daerah sini ada banyak rumah. Oh, di sini ada disabilitasnya gitu ya. Kemudian juga melakukan pemetaan jenis-jenis usaha apa saja yang sedang atau sudah dilakukan oleh masyarakat di situ. Kalau petani, jenis usaha apa saja, pertanian apa saja gitu ya. Ketika terjadi bencana, dampaknya seperti apa terhadap usaha-usaha masyarakat di situ kan, itu yang digali oleh teman-teman Jemari. Kemudian teman-teman juga melakukan rencana keberlanjutan usaha gitu ya. Setelah didapatkan pemetaan, kemudian jenis usahanya apa, dampaknya seperti apa gitu ya terhadap ekonomi masyarakat, kemudian dilakukan rencana keberlanjutan usaha dengan metode model bisnis model kanvas gitu ya. Tapi mungkin lebih baik Randa lah ya yang menceritakan, karena Randa langsung terlibat di dalam program ini ya, Jemari. Jadi Jemari sudah punya kapasitas lah ya yang sangat baik untuk melakukan itu ya, makanya kami percaya teman-teman melakukan itu. Oke, ini sangat menarik ya. Pertama saya dari Jemari mengucapkan terima kasih banyak ya Uni ya, dari Yayasan Phil dan ASB yang sudah percaya nih ya bekerja sama dengan Jemari Sekato dalam program ketangguhan ekonomi di masyarakat rawan bencana. Ya betul yang Uni sampaikan barusan, memang sedikit banyaknya saya sudah terlibat dalam program ketangguhan bencana ini. Nah, jadi kalau boleh sedikit sharing ya Uni ya. Kemarin itu saya menjadi narasumber dalam kegiatan training of trainers, dalam kegiatan bisnis continuity plan atau bisnis keberlanjutan usaha ya masyarakat di 4 desa, yaitu Desa Siporajaya, Gosoinan, terus juga Saurenu dan Sioban di Pulau Sipora. Nah, kemarin itu beberapa kegiatan yang kami lakukan, tentu kita harus mengenalkan dulu ya Uni ya tentang konsep ketangguhan ekonomi seperti apa. Nah, kebetulan kemarin itu yang kami training itu adalah para pelaku UMKM Uni yang ada di sekitar daerah intervensi di 4 desa itu tadi. Dan selain dari itu juga kemarin untuk kegiatan TOT itu ada pengenalan bisnis model kanvas yang 9 blok yang kita sama-sama kita ketahui. Jadi harapannya nanti para trainer yang kami training ini nanti bisa menyampaikan, mengenalkan kepada kelompoknya itu ya 9 blok ini. Jadi mereka bisa mengidentifikasi, oh ternyata partner saya bagusnya ini loh gitu, key resource saya ini gitu, terus channel saya ini, target pasar saya ini, nilai jual produk saya ini. Nah, blok-blok itulah yang nantinya memudahkan masyarakat gitu mengetahui arah bisnis mereka itu mau kemana gitu. Nah, selain dari itu, karena menjadi daerah di sana merupakan daerah rawan bencana Uni ya, tentunya perlu ada keberlanjutan usaha. Nah, makanya kami perkenalkanlah namanya Business Continuity Plan. Nah, setelah kita training para trainer dari masing-masing 4 desa itu, nah selanjutnya kami melakukan diseminasi Uni, diseminasi penyampaian informasi yang sudah didapatkan pas TOT kemarin, itu dilakukan oleh trainer itu kepada kelompoknya yang ada di desa-desa. Nah, jadi penyebarluasan informasi inilah menurut saya ini penting bagi kita bersama supaya semua selamat. Apa tadi Uni? Semua terlibat dan semua selamat ya, gitulah kira-kira Uni. Dan alhamdulillah Uni ya sampai sekarang masih berkegiatan ya Uni ya, teman-teman yang masih stay di Mentawai gitu Uni. Saya pun juga banyak belajar ya dari metode yang teman-teman lakukan sejak bermitra dengan kami ya. Kemudian juga saya mau tanya ke Randa, kenapa mesti menggunakan metode TOT?
Ya, karena kita pahami Uni ya, kita sebagai trainer itu kan punya keterbatasan dari segi tenaga, segi waktu, dan memang tidak bisa dipungkiri program yang terbatas ini ya itu kan tidak bertahan lama dan kita tidak selalu selamanya di sana gitu. Ketika kita mendidik, kita melakukan training kepada masyarakat setempat untuk menjadi trainer, nah mereka itulah yang nantinya perpanjangan tangan kita, misalnya ketika kita sudah balik lagi ke daerah asal kita, mereka lah yang akan melanjutkan kegiatan kita gitu. Makanya trainer yang kami libatkan itu adalah orang-orang penduduk di sana yang nantinya bisa menjamin agar masyarakat di sekitar sana dapat melanjutkan apa yang telah kita tinggalkan, misalnya kira-kira itu nih. Iya. Betul, jadi saya juga melihat ini, kenapa kita kemudian bekerja sama dengan Jemari untuk melakukan pemetaan itu, nilainya juga begini, kita tidak mungkin memberikan obat ketika kita tidak tahu demam yang mau kita sasar itu sebenarnya apa gitu ya. Mungkin satu desa berbeda kebutuhannya dengan desa yang lain. Potensinya juga berbeda. Kemudian kapasitasnya juga berbeda, tantangannya juga berbeda. Makanya diperlukan untuk melakukan pemetaan ya, dan juga melakukan penguatan kapasitas untuk mereka terlatih gitu ya, melihat usaha yang sudah mereka lakukan itu sebenarnya tantangannya apa, kalau mau berjaringan dengan siapa gitu ya, sekarang modalnya sudah berapa, kemudian ketika terjadi bencana mungkin mengalami penyusutan berapa misalnya gitu ya, kemudian apa strategi-strategi atau inovasi yang bisa mereka lakukan ya ketika terjadi bencana, apa nih kesiapsiagaan yang harus dipikirkan gitu ya, investasi apa nih yang harus kita lakukan dulu gitu kan. Jadi ketika suatu saat misalnya mana tahu terjadi bencana, ini bisa diselamatkan nih gitu ya. Nah itu yang saya lihat dilakukan oleh teman-teman Jemari. Oke, terima kasih banyak Uni. Sebenarnya ini ya, sebenarnya untuk ini lebih sebenarnya sederhana sih Uni, tapi hanya saja kita itu kurang aware, kita tuh kurang sadar sebenarnya. Apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita manfaatkan nih untuk keberlanjutan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Uni sudah sedikit menyinggung ya tentang usaha-usaha Uni terhadap mengatasi terhadap membantengi diri mengatasi perubahan iklim ini terhadap beradaptasi tepatnya ya, beradaptasi perubahan iklim ini terhadap perekonomian masyarakat. Nah, boleh Uni lebih bisa jelaskan secara detail gitu nih ya, apa saja yang telah Uni lakukan dan juga penguatan terhadap kelompok yang inklusif yang Uni jelaskan tadi. Ya, sebenarnya kalau di program bukan hanya saya ya, ada tim yang melakukan itu. Oh, berarti banyak Uni ya? Ya, iyalah, tidak saya. Kalau saya skalanya mungkin kalau untuk pribadi gitu mungkin bisa Randa bilang apa yang Uni lakukan ya. Tapi kalau kita di program kan kita tim sama-sama ya. Kemudian juga kita dikuatkan oleh banyak lembaga kan. Kalau saya bekerja di Yayasan Phil, itu sekarang didanai oleh ASB ya, ASB Arbiter Samariter Bund ya, Indonesia Filipina. Kalau kita bicara soal apa yang sudah kita lakukan gitu ya, salah satu tadi ya ada yang saya ceritakan tadi, bagaimana melakukan sekolah di lapangan, kemudian bagaimana peristiwa-peristiwa di lapangan itu bisa menjadi, lapangan itu menjadi labor lah bagi petani untuk bisa memutuskan sendiri, petani bisa menjadi manajer di lahannya sendiri, lalu mereka yang akan putuskan keputusan apa yang mereka ambil gitu, tanpa kita harus menggurui gitu ya. Nah, itu strategi-strategi yang setidaknya dilakukan upaya untuk bisa berkelanjutan di masyarakat ya. Kemudian saya tertinggal di sini.
tadi kan kita produksi pertanian ya. Ada yang menarik itu kalau di lapangan itu kan muncul beberapa ide itu dari masyarakat. Misalnya, Bu, kalau misalnya kita bisa produksi kacang panjang, misalnya, kalau kita jual kacang panjangnya satu ikat itu berapa? 5.000. Tapi kalau kita olah, Bu, nah, kan gitu, misalnya menjadi urap, misalnya kacang panjang. Nah, itu bisa kita jual satu ikat kacang panjang yang 5.000 tadi itu bisa jadi 30.000. Wow. Nah, misalnya jadi urap ya, kacang panjangnya dicampur lapa, cabai, asam, bawang gitu ya. Nah, kemudian jadi urap, nah itu udah pada ngiler tuh kan. Nah, terus dikemas dengan kemasan yang baik gitu kan, lalu dijual gitu kan. Nah, itu bisa dari kacang panjang yang 5.000 tadi bisa jadi 30.000, kan gitu. Atau misalnya singkong, misalnya kan kalau singkong yang satu karungnya misalnya 100.000, tapi kita olah menjadi keripik singkong misalnya, atau gitu lindri misalnya kan, atau kue bolu singkong misalnya kan. Nah, itu bisa menjadi berkali-kali lipat. Nah, gitu-gitu ada ide-ide seperti itu. Nah, itu artinya orang-orang atau petani-petani yang sudah bisa memikirkan untuk pengolahan pangan, nah itu terbuka untuk melakukan pengolahan pangan agar misalnya gini, produksinya banyak tapi sudah untuk konsumsi sendiri itu sudah sangat melebihi gitu, itu bisa dijual kan. Kemudian juga muncul ide-ide kreatif bagaimana nih caranya supaya produksi ini tidak melimpah lalu tidak busuk, lalu ada ide-ide untuk pengolahan, misalnya ini kayak teman-teman Akademos ya. Iya, Akademos Crispy. Ya, tapi ini apa? Keripik kentang. Itiak lado mudo. Ya, ini keripik kentang juga Uni. Ya, keripik kentang. Ini salah satu bentuk Uni ya, pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah diproduksi menjadi produk makanan, dan ini tentunya akan tahan lebih lama Uni ya. Ya. Kemudian harga jualnya jadi lebih bisa naik, ditingkatkan gitu ya. Yang penting ada ide kreatif untuk bagaimana mengolah bahan pangan tadi berbeda dengan yang lain gitu kan. Kemudian rasanya disukai oleh banyak orang gitu kan. Kemasannya, kemudian label halal, PIRT, Dinkes gitu ya. Nah, itu mungkin bisa menarik gitu ya. Dan ada beberapa pengalaman itu di Mentawai dan ada di beberapa daerah yang lain itu. Ada ibu-ibu yang bilang kalau anak saya kuliah di Padang gitu ya, saya tidak kasih uang belanja. Jadi dia hanya memberikan transport untuk anaknya kuliah di Padang. Tapi uang belanjanya apa? Saya suruh dia bawa keripik singkong atau keripik pisang buatan rumah tangga tadi. Jadi dia ambil pisang petani yang sudah ditanam tadi di Mentawai kan, lalu diolah menjadi keripik pisang. Lalu keripik itu yang dibawa oleh anak mereka ke Padang. Nah, yang kuliah di Padang. Lalu keripik ini yang dijual ke gurunya, ke teman-teman. Jadi melatih entrepreneurship ya mulai dari muda ya. Nah, itu sudah terjadi. Jadi nanti si anak ini uang belanjanya, uang kosnya dari hasil penjualan keripik pisang itu gitu, atau keripik singkong itu. Saya pikir itu kan ini menarik juga. Itu bagaimana caranya bertahan gitu ya. Jadi saya nggak punya duit untuk menguliahkan anak, enggak gitu. Jadi kalau ada produksi pertanian itu tinggal diolah lalu nanti coba membangun nilai ya dengan keluarga yang lain. Nah, itu yang maksudnya dengan yang inklusi yang kita bicarakan. Jadi bukan hanya ibu saja yang memikirkan itu, bukan hanya bapak saya yang memikirkan itu, tapi anggota keluarga yang ada di dalam itu juga harus mendukung bagaimana supaya perekonomian kita di daerah rawan bencana itu survive gitu ya. Anak misalnya ya bawa keripik pisangnya ke Padang lalu itu dijualkan. Itu bukan soal membebani ya, tapi bagaimana terlatih mental entrepreneurship itu di anak dari muda gitu ya. Dia belum tamat sekolah, dia sudah tahu bagaimana memasarkan produk-produk pertanian di daerah mereka gitu ya. Kemudian bagaimana mencari langganan gitu ya. Bagaimana kalau dikritik langganan lalu mengubah
rasa, mengubah packaging, mengubah tampilan, mengubah kualitas gitu, mengubah harga gitu ya, untuk bisa diterima di banyak pelanggan misalnya. Itu sudah mulai jalan kan keterampilan itu gitu. Jadi ketika mereka tamat sekolah atau tamat kuliah, tinggal meneruskan aja bisnis ini. Itu mungkin nilai-nilainya gitu ya. Tadi Randa bicara soal inklusi ya, itu yang belum kita bicarakan. Nah, jadi kita dalam kegiatan itu tadi kan sudah kita bicarakan selintas ya tentang inklusi. Semua terlibat tanpa membedakan ras, suku, agama, dari golongan mana gitu ya. Misalnya Randa pendukung A misalnya, Randa nggak dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana, kan nggak begitu. Tapi pendukung A kah, pendukung B kah, dari golongan A kah, B kah, agama ini kah, agama itu kah gitu ya, kulit Randa putih kah atau hitam kan, enggak. Jadi dalam penanggulangan bencana semua harus terlibat, termasuk inklusi disabilitas ya. Jadi prinsipnya adalah semua terlibat, semua selamat gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tidak program kegiatan kita tidak melibatkan disabilitas misalnya, kalau terjadi bencana gimana disabilitasnya? Atau misalnya di keluarga petani ya, bapak ibu dari pagi sampai sore itu pergi ke ladang, yang di rumah siapa? Anak-anak di misalnya. rumahnya anak-anak, ada lansia atau orang sakit di rumah. Tapi ketika sebelum terjadi bencana, ini mesti didiskusikan dulu, disiapkan dulu di keluarga ya. Kalau kita tinggal di daerah rawan bencana, ketika kita ke ladang, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi bencana, titik kumpulnya di mana, evakuasinya mesti kemana, kan itu ya. Kemudian cara penyelamatannya gimana? Misalnya kalau orang lansia, misalnya kamarnya di depan yang dekat dengan pintu jalur evakuasi misalnya kan. Kemudian dinding-dinding tidak ditempeli dengan barang-barang yang mudah menimpa tubuh misalnya kan. Kemudian jalur evakuasinya kemana misalnya. Nah, kalau biasanya yang terjadi itu adalah bapak-bapak pergi ke ladang itu biasanya jauh. Ladang itu di daerah tempat yang tinggi. Kemudian yang di dataran rendah itu biasanya ladangnya adalah perempuan-perempuan. Nah, ketika terjadi bencana, anak-anak tadi yang sekolah itu ke rumah. Ibu-ibu yang ladangnya di dataran rendah itu di rumah dekat dengan wilayah rawan bencana. Nah, itu korbannya siapa? Nah, itu kebanyakan yang seperti itu ya. Nah, jadi ini yang dulu mesti didiskusikan. Jadi kalau ada lansia di dalam rumah itu kemana evakuasinya, gimana cara penyelamatannya, itu harus didiskusikan di tingkat keluarga. Nah, kalau misalnya penguatan ekonomi misalnya ya, kita melakukan kegiatan kepada yang non disabilitas saja, nggak begitu gitu ya. Ada teman-teman yang disabilitas juga harus dilibatkan di dalam kegiatan program. Kalau misalnya Bu terhalang, bagaimana caranya, disabilitasnya belum percaya diri untuk ikut pelatihan misalnya gitu ya, kita yang menjangkau mereka ke rumah mereka gitu. Kalau tidak kita jangkau, artinya apa? Mereka tidak bisa berpartisipasi gitu. Nah, ada orang yang kan ada strateginya, misalnya kita melakukan penguatan kelompok perempuan dan disabilitas. Ada beberapa teman-teman yang bilang gini, kenapa harus melakukan pendampingan khusus terhadap perempuan, atau mengapa harus melakukan pendampingan khusus terhadap disabilitas? Itu kan menjadi eksklusif, tidak inklusif lagi, kan gitu. Oh tidak, bukan begitu nilainya. Tapi kenapa? Ada garis start yang ketika kita mau berlari atau berjalan itu yang tidak sama. Saya sepakat nih. Ada yang tidak sama. Jadi ini yang mesti disamakan dulu garis startnya kita berjalan. Nanti kalau sudah sama di angka 0 atau di angka 1 kesepakatannya kita berjalan, baru kita berjalan atau kita berlari. Nah, makanya perlu pendampingan khusus dulu nih supaya garis startnya bisa sama. Nah, itu jadi bukan persoalan kita mendampingi khusus disabilitas itu eksklusif, tidak itu. Tapi bagaimana kita menyamakan garis start ini dulu untuk berjalan gitu.
termasuk juga penguatan perempuan ya. Oh kenapa mereka hanya melakukan kelompok pendampingan terhadap perempuan saja kan gitu. Oh sudah lama beratus tahun yang lalu perempuan misalnya garis startnya nggak sama gitu ya. Dan ini harus merupakan proses yang lama juga untuk bisa sampai garis startnya sama. Jadi tidak bermaksud untuk mengeksklusifkan ini ya, tapi lebih untuk mempersiapkan dulu Ya, masing-masing betul, kelompok ini. Ya. Nanti kalau misalkan sudah dirasa sudah punya kesiapan yang sama, Ya. barulah kita satukan dan Ya. kita dampingi bersama-sama sehingga baru menjadi pendampingan yang inklusif gitu ya, Uni. Ya, itu. Jadi misalnya kan ada 5 mandat inklusi sosial gitu ya. Satu misalnya ada data terpilah ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, misalnya ada umurnya berapa gitu ya, itu data terpilah supaya kita bisa mengetahui ada pendekatan yang tidak mungkin sama kita lakukan kepada seluruh peserta pelatihan misalnya gitu ya. Misalnya non disabilitas tidak bisa disamakan dengan peserta yang disabilitas. Misalnya kita harus memberikan akses ada RAM misalnya ya untuk tangga supaya mereka bisa mengakses ke tempat pelatihan itu. Misalnya ada akses yang bisa didapatkan oleh peserta disabilitas dalam beberapa kegiatan-kegiatan program yang menyangkut adaptasi perubahan iklim gitu ya, penguatan ekonomi yang tangguh iklim misalnya. Kemudian misalnya kalau tidak mengalami kesulitan di komunikasi misalnya ya, itu kita bisa menyediakan jasa penterjemah misalnya kan, penterjemah bahasa isyarat misalnya. Tapi kalau mereka kan ada juga tuh yang tidak terbiasa dengan bahasa isyarat JBI gitu kan, tapi mereka terbiasa mengerti dan paham dengan keluarga mereka gitu ya. Kita harus menyediakan pendampingan dari keluarga mereka yang bisa mengerti bahasa mereka, bisa menyampaikan itu di dalam pelatihan itu gitu. Jadi didampingi oleh keluarga yang paham komunikasi mereka. Kemudian tadi ada data terpilah, ada aksesibilitas, kemudian partisipasi. Kita harus memastikan mereka berpartisipasi dalam setiap kegiatan gitu ya. Membuka komunikasi, pendapat ibu gimana, pendapat bapak gimana gitu ya, dilibatkan dalam diskusi-diskusi kelompok agar mereka percaya diri gitu ya, mereka memang benar-benar diterima partisipasi mereka di dalam sebuah kegiatan penguatan ekonomi yang tangguh iklim ini gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah peningkatan kapasitas. Harus benar-benar memastikan ada peningkatan kapasitas untuk disabilitas misalnya ya. Misalnya bagaimana pendampingan bertani misalnya ya, pembibitan, menanam gitu ya, atau menjual di pemasaran atau pengolahan pangan gitu ya. Harus peningkatan kapasitas bagaimana mereka juga bisa ngomong gitu ya, menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah gitu ya. Dalam kesiapsiagaan bencana ini loh yang kami butuhkan gitu ya, agar bisa mengurangi risiko di saat terjadi bencana gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah prioritas perlindungan gitu ya. Ketika kita melakukan kegiatan di masyarakat ada yang disabilitas, artinya kita harus bisa memastikan bahwa pertama-tama yang harus kita lakukan itu apa prioritas perlindungan terhadap teman-teman kita yang disabilitas. Misalnya harus ada safety briefing misalnya gitu sebelum pelatihan. Nanti kalau terjadi gempa misalnya jalur evakuasinya kemana, lalu teman-teman yang lain bagaimana kerjasama untuk membantu teman-teman kita yang disabilitas gitu ya. Nah kemudian perlindungan yang bisa kita prioritaskan terhadap teman-teman kita yang disabilitas gitu ya. Harus program-program itu harus memastikan itu gitu ya. Itu kalau misalnya kita bicara
soal program yang inklusif disabilitas gitu. Jadi tidak kita sudah inklusif disabilitas tapi yang ikut itu yang bisa aja gitu. Tetapi kalau disabilitas yang tidak bisa ikut tidak kita jangkau, itu masih belum bisa kita menggunakan prinsip semua terlibat semua selamat gitu ya. Karena kan yang tidak bisa ikut ya dia tetap saja tidak bisa berpartisipasi kan. Misalnya ada yang kesulitan berjalan misalnya ya, mengalami hambatan untuk berjalan atau menaiki tangga. Tapi jadi disediakan akses. Tapi tidak ada aksesnya gitu kan untuk ke sana. Artinya tidak ada akses ya di bangunan itu lantai 2, pelatihannya itu tidak ada akses, tangganya tinggi-tinggi. Ya sudahlah saya nggak ikut pelatihan aja gitu. Akhirnya mereka memilih seperti itu. Nggak ada yang mengerti bahasa saya nanti gitu ya, nggak ada interpreternya. Kemudian kalau JBI saya tidak pernah belajar itu, saya juga nggak ngerti misalnya kan. Kita tidak menyediakan pendamping dari keluarga misalnya, kan mereka juga tidak bisa berpartisipasi penuh dalam pelatihan itu gitu. Nah jadi 5 mandat inklusi itu ya harus dipastikan kita aware terhadap itu gitu. Ini sangat menarik ya Uni ya, dan sekaligus menjadi catatan penting bagi sahabat Jemari di rumah, instansi manapun, lembaga manapun ataupun kegiatan manapun. Harus inklusi gitu ya, semua orang terlibat dan semua orang harus selamat. Iya, dalam pengurangan risiko bencana gitu ya. Ini sepanjang perbincangan kita dari awal tadi Uni ya, mulai dari konsep penguatan ekonomi, tangguh iklim sampai konsep inklusi, terus juga kegiatan-kegiatan perilaku kita sehari-hari yang mengundang perubahan iklim, dampak perubahan iklim, sampai pemberdayaan masyarakat secara inklusi yang sudah kita bincangkan pada hari ini sangat-sangat menarik. Semoga nantinya ini bermanfaat bagi Uni ya, baik saya pribadi, Uni maupun sahabat Jemari yang ada di rumah. Nah terakhir nih Uni, boleh kasih closing statement ataupun pesan bagi sahabat Jemari di rumah Uni? Inklusi, akses, partisipasi. Oke, terima kasih banyak Uni telah meluangkan waktunya. Sangat banyak insight baru ya, pelajaran baru yang saya dapat ambil dari perbincangan hari ini, dan semoga sahabat Jemari di rumah dapat mengambil juga banyak pelajaran dari perbincangan kita pada hari ini. Saya Randa Putra Canyago pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.